Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 8 semester yang kedua, yaitu terkait dengan teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini sangat berhubungan dengan segitiga, yaitu segitiga yang secara khusus yaitu segitiga siku-siku. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, senantiasa saya berdoa dan berpesan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa terhindar dari virus COVID-19. Semoga anak-anak semua, peserta didik semua di seluruh tanah air, terkhusus anak-anak saya di SMP Negeri 1 Wonosari, tetap semangat belajar walaupun pembelajaran kita adalah pembelajaran jarak jauh. Namun sebelum video ini kita lanjutkan, senantiasa dukung channel Faiz Nabil ini dengan cara like, kemudian share, kemudian juga komen, demi berkembangnya channel ini untuk menjadi channel yang lebih baik dan lebih besar lagi. Kemudian juga share, dan yang berikutnya adalah subscribe ya. Kemudian jangan lupa tekan loncengnya sehingga nanti kalau ada video-video terbaru dari kami senantiasa kalian tidak ketinggalan. Baik, sebelum kita masuk ke materinya ya, kita lihat kompetensi intinya dari pembelajaran kita kali ini. Ya, kompetensi intinya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut, kemudian menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, kemudian percaya diri, dan seterusnya. Ya, ini bisa kalian lihat dalam tayangan ini, kalian baca sendiri. Kemudian di buku-buku, di modul itu juga biasanya ditampilkan. Kemudian kompetensi dasarnya ada 3: memahami teorema Pythagoras melalui alat peraga dan penyelidikan pola bilangan. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan berbagai masalah. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah nyata. Jadi ini adalah aplikasi teorema Pythagoras dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya ada 3 juga: menemukan teorema Pythagoras dengan menggunakan alat peraga dan juga pola bilangan, kemudian menemukan hubungan antara sisi pada segitiga siku-siku yang khusus, kemudian yang berikutnya adalah menyelesaikan permasalahan nyata dengan teorema Pythagoras. Kemudian peta konsepnya bisa kita lihat, atau alur yang akan kita pelajari. Teorema Pythagoras mulai dari pengertiannya, kemudian sejarahnya, kemudian segitiga siku-siku itu segitiga yang bagaimana, kemudian bagaimana cara menemukan teorema Pythagoras sehingga akan kita dapat rumusan secara umum A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Kemudian juga menentukan teorema Pythagoras itu sendiri, menentukan hubungan sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Kemudian penerapannya. Nah, penerapannya ini nanti digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tidak hanya ini. Nah, pada kurikulum 2013 itu nanti ada jenis-jenis segitiga dilihat dari panjang sisi segitiga. Itu juga ada di materi ini, namun tidak ditampilkan atau tidak saya tampilkan dalam slide ini. Nah, mudah-mudahan untuk pertemuan yang berikutnya nanti akan saya sampaikan. Dan pada peta konsep ini nanti pun juga tidak akan saya sampaikan secara keseluruhan ya, jadi nanti sebatas pada pembuktian teorema Pythagoras terlebih dahulu. Baik, kita mulai masuk ke materinya. Nah, pengertian teorema Pythagoras. Siapa sih Pythagoras itu? Nah,
Nah, Pythagoras adalah seorang ahli matematika yang berasal dari atau ahli matematika dan juga ahli filsafat yang berasal dari Yunani. Beliau hidup pada kisaran tahun 569 sampai dengan 475 sebelum Masehi. Nah, jadi sebelum Masehi, padahal sekarang sudah tahun 2021. Nah, jadi sudah lama sekali. Nah, beliau menyatakan bahwa pengertian dari teorema Pythagoras atau beliau menemukan teorema Pythagoras, dan beliau mengatakan bahwa teorema Pythagoras yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi beliaulah ya, manusia yang menemukan teorema ini, sehingga teorema ini ya dikasih nama atau diberi nama teorema Pythagoras sesuai dengan penemunya. Jadi teorema Pythagoras itu sekali lagi erat sekali dengan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku saya rasa sudah tidak aneh ataupun tidak asing lagi bagi kita, bagi kalian. Di SD sudah ada, kemudian di kelas 7 sudah ada. Ya, segitiga siku-siku itu segitiga yang bagaimana? Yang jelas segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya adalah sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi antara sisi yang satu dengan sisi yang lain ada yang saling tegak lurus. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya seperti ini, ya, right angle triangle, segitiga siku-siku, ya, segitiga siku-siku ABC. Siku-siku di mana? Siku-siku di titik B. Nah, ada 3 titik sudut, titik A, titik B, titik C. Kemudian ada 3 sisi AB, kemudian sisi BC, kemudian sisi AC. Ada 3 jenis sisi, tetapi ketiga jenis sisi ini nanti akan dikategorikan menjadi 2 jenis sisi atau punya 2 istilah. Nah, sekarang yang pertama, sisi AC. Ya, sisi AC. Sisi AC ini adalah sisi yang paling panjang. Sisi AC ini adalah sisi yang paling panjang. Sering dinamakan dengan hipotenusa. Posisinya berada di depan sudut siku-siku, ya, berada di depan sudut siku-siku. Itu namanya hipotenusa. Nah, hipotenusa dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sering disebut sebagai sisi miring. Sisi miring. Jadi sekali lagi, apa hipotenusa itu? Hipotenusa adalah sisi miring. Nah, pengertiannya apa? Dalam sebuah segitiga pasti ada sisi yang paling panjang dan posisinya berada di depan sudut 90 derajat. Itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, kemudian yang kedua, ada sisi AB yang bergaris merah, kemudian sisi BC yang bergaris merah juga. Keduanya ini membentuk atau posisinya itu adalah saling tegak lurus, membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Maka keduanya, baik sisi AB maupun juga sisi BC, itu sering disebut sebagai sisi siku-siku. Ya, sisi siku-siku. 2 buah sisi yang membentuk sudut siku-siku. Jadi diingat-ingat. Kita lanjutkan. Ada satu sudut siku-siku, dalam hal ini adalah sudut B. Ya, sudut B, sudut siku-siku adalah sudut 90 derajat. Nah, Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain.
Nah, ini adalah satu teorema yang dikemukakan oleh ahli matematika tadi, yaitu Pythagoras. Sekali lagi, dikatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa itu akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Ini teorema Pythagoras itu. Nah, sekarang teorema Pythagoras, nah ini secara bahasa Inggris ini. Saya tidak begitu bisa melafalkan bahasa Inggris. Nah, nanti malah diketawain. Nah, ini silahkan dibaca sendiri. Ya, silahkan dibaca sendiri. Ada satu teorema yang pertama, teorema Pythagoras sendiri. Kemudian ada teorema yang kedua, itu adalah inverse dari teorema Pythagoras yang pertama tadi. Ya, inverse, kebalikan. Ya. Kalau ada teorema Pythagoras ini yang pertama, yang kedua ini adalah kebalikan dari yang pertama ini. Nah, langsung aja secara bahasa Indonesia saja. Teorema Pythagoras. Teorema yang pertama, teorema Pythagoras. Pada setiap segitiga siku-siku atau untuk segitiga siku-siku dengan dua sisi A dan B, serta sisi miringnya itu adalah C seperti pada gambar tadi, maka jumlah kuadrat dua sisi tersebut adalah sama dengan kuadrat sisi miringnya. Sehingga kalau dituliskan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, ini adalah sisi siku-sikunya tadi, masing-masing dipangkatkan 2, kemudian dijumlahkan, itu hasilnya pasti akan sama dengan sisi miring dipangkatkan 2 atau C pangkat 2. Ini teorema Pythagoras. Kemudian inverse dari teorema Pythagoras. Nah, inverse atau kebalikan dari teorema Pythagoras. Sekarang jika ada panjang A, B, C, atau A, B, C itu adalah 3 buah sisi dari segitiga siku-siku, maka akan bisa ditarik satu hubungan bahwa A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu sama dengan C pangkat 2, maka segitiga itu pasti bisa dikatakan sebagai segitiga siku-siku, dengan catatan bahwa A dan B itu adalah 2 buah kaki atau 2 buah sisi siku-siku atau sisi siku-sikunya. Jadi kedua buah sisi yang saling tegak lurus, dan C-nya itu tidak lain adalah sisi miring atau hipotenusanya. Jadi sekali lagi, ya, kebalikan dari teorema Pythagoras itu, jika ada 3 buah sisi pada sebuah segitiga, katakan sisi A, sisi B, sisi C, di mana A dan B itu adalah sisi, ya, atau A, B dan C, ya, kemudian A dipangkatkan 2 ditambah B dipangkatkan 2 itu sama dengan C pangkat 2, maka kondisi segitiga yang dihasilkan dari ketiga sisi tersebut itu pasti segitiga siku-siku. Ini kebalikannya. Kalau yang di atas ini adalah sudah diketahui segitiga siku-sikunya, maka ya, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Tetapi kalau ini, nah yang kedua inverse-nya, ini belum diketahui segitiganya itu siku-siku apa enggak kan itu. Tetapi ini bisa dilacak atau kita hitung sisi yang paling pendek, ya, dipangkatkan 2, kemudian sisi yang sedang, ya, sisi yang sedang B dipangkatkan 2 juga. Ketika keduanya ini dijumlahkan dan hasilnya itu sama dengan sisi yang paling panjang atau sisi miring tadi dipangkatkan 2, maka ya, segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Itu inverse dari atau kebalikan dari teorema Pythagoras. Kita lanjutkan.
Nah, menemukan teorema Pythagoras. Menemukan teorema Pythagoras. Yang pertama, pembuktiannya. Ya, pembuktian yang pertama. Perhatikan, ada sebuah segitiga. Segitiganya jelas, segitiga siku ABC. Ya, segitiga siku-siku dengan panjang sisinya itu adalah A satuan, kemudian B satuan, kemudian C satuan. Ingat, A dan juga B adalah sisi siku-siku. Kemudian ada sudut 90 derajat, kemudian ada sisi yang paling panjang yaitu C yang sering disebut sebagai hipotenusanya. Kita lihat sekarang. Pada sisi A, kita buat persegi. Ya, kita buat persegi yang berimpit dengan sisi A dengan panjang sisi A satuan tadi. Maka kita bisa mengatakan bahwa kalau misalkan persegi yang besar ini adalah persegi berwarna merah dengan panjang sisinya itu adalah A, maka luas persegi merah ini tidak lain adalah L1, katakan A pangkat 2. Kemudian pada sisi B ini kita buat juga persegi dengan panjang sisi B warnanya hijau. Ini katakan luasan yang kedua, maka luas persegi yang kedua itu tidak lain adalah B pangkat 2. Ingat, luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, lantas kalau pada sisi C itu juga akan kita buat sebuah persegi dengan panjang C satuan, maka bentuknya sudah seperti ini. Nah, ini C satuan. Nah, kemudian kita mencoba meletakkan semua persegi yang kecil ini ya pada persegi yang besar ini, pada persegi dengan panjang sisi C ini. Kita coba masukkan satu persatu, merah dulu ya. Ini perhatikan, semua persegi kecilnya kita masukkan ya, dilanjutkan dengan persegi yang berwarna hijau. Nah, apa yang terjadi? Nah, ternyata persegi merah kecil ini tadi, persegi merah yang kecil-kecil ini tadi, kemudian digabungkan dengan persegi hijau ini tadi ya, hijau atau biru ini ya, Tosca, ternyata tepat menutup persegi atau luasan persegi dengan panjang sisi C satuan. Sehingga apa kesimpulan kita? Nah, kita lihat. Sehingga luas persegi kanan ini L3, katakan L3 adalah jumlah dari luas persegi merah L1 dengan persegi biru L2. Bisa disimbolkan bahwa L3 itu adalah L1 ditambahkan L2. Karena apa? Karena tadi ketika ini dimasukkan ke sana, itu tepat bisa menutup. Sehingga diperoleh bahwa L3 itu tidak lain adalah penjumlahan luas tadi, A pangkat 2 ditambah dengan B pangkat 2. Nah, berikutnya. Padahal persegi kanan adalah suatu persegi yang memiliki panjang sisinya adalah C. Sehingga kalau ini dikatakan sebagai L3, maka L3 itu tidak lain adalah C pangkat 2. Nah, sehingga kita bisa membuat satu kesimpulan ini. Karena L3 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, jadi dari persamaan yang di atas ini, L3 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sementara ya, luas persegi ini tadi, persegi pada sisi miring tadi adalah
luasnya itu adalah C pangkat 2, L3 nya adalah C pangkat 3, C pangkat 2 maaf, maka kita bisa membuat satu kesimpulan. L3 sama dengan L3, oh berarti C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah ini pembuktian yang pertama ya, pembuktian yang pertama terkait dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Ini kesimpulan dari pembuktian yang pertama kita. Jadi C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Atau dengan kata lain, untuk segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, berikutnya pembuktian yang kedua sekarang, pembuktian yang kedua. Nah, kita bisa lihat pembuktian yang kedua. Kita lihat ada gambar, ya, ada gambar apa ini? Gambar persegi, ya, gambar persegi. Tapi dari masing-masing persegi itu kita potong dengan ketentuan, ya. Kita ukurkan jarak dari atas ini adalah A satuan, kemudian sampai di sini, kemudian sisanya itu adalah B satuan. Nah, kemudian kita gambarkan sebuah segitiga, kita hubungkan, ini sama semua ya, kita buat bentuk seperti ini ya. Ini yang hijau, ini segitiga siku-siku jelas, kemudian keempat segitiga siku-siku ini adalah panjang sisinya sama, yaitu A, B, dan C. Sementara ada persegi di sini, kita buat persegi dengan panjang sisi C satuan. Ya, ini kita buat. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita potong. Nah, setelah itu apa kita lakukan? Keempat segitiga siku-siku yang ada di samping, nah, tadi sudah saya katakan, panjang sisinya adalah A, B, dan C. Nah, kemudian dapatkah kalian menghitung luas persegi abu-abu di samping? Nah, oke. Bagaimana caranya? Luas persegi abu-abu di samping adalah L sama dengan C pangkat 2. Kenapa? Kenapa kok L sama dengan C pangkat 2? Karena kita tahu bahwa bentuknya adalah persegi. Persegi dengan panjang sisinya C, maka luasnya adalah C pangkat 2 atau C kalikan C. Nah, kemudian dipotong. Ya, setelah dipotong, ya, sekarang apakah luas segitiga abu-abu tadi sama dengan luas daerah abu-abu yang sekarang? Ini kita lihat. Nah, kalau sama, kenapa? Nah, ini kita bisa lihat ini. Padahal luas daerah abu-abu sekarang adalah L sama dengan, ya, L sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini mengapa? Ini mengapa? Bisa dicermati sendiri. Nah, sekarang apakah luas persegi abu-abu tadi sama dengan luas daerah abu-abu sekarang? Ya jelas sama. Padahal luas daerah abu-abu sekarang adalah L sama dengan A pangkat 2. Ini A pangkat 2. Kemudian di sini adalah B pangkat 2. Nah, jawabannya sama juga kan? Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Kita ulang sekali lagi ya. Dapatkah kalian menghitung luas persegi panjang atau persegi abu-abu? Ya, kan? Luasnya adalah C pangkat 2. Nah, sekarang apakah luas persegi abu-abu tadi sama dengan luas daerah abu-abu sekarang? Ya jelas sama.
Itu kan hanya dipotong saja kan, hanya dipotong saja, kemudian dipindahkan saja kan. Kemudian pada luas daerah abu-abu sekarang adalah L, ya, L itu tidak lain adalah ini tadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sehingga apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita tidak lain adalah C pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C pangkat 2 tadi tidak lain adalah abu-abu sebelum dipotong tadi, luas abu-abu sebelum dipotong. Sementara kalau A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu tidak lain adalah abu-abu yang sekarang yang tersusun 2 buah persegi ini. Nah, ini pembuktian yang kedua dari teorema Pythagoras. Nah, sekarang pembuktian yang menggunakan video. Ya, menggunakan video. Nih, kalian simak, kalian perhatikan, ada sebuah segitiga merah, ya, segitiga merah dengan panjang sisi ini adalah A satuan, kemudian ini B satuan, kemudian ini ada C satuan sisi miringnya. Nah, kemudian dari masing-masing sisi segitiga ini kita buat perseginya, persegi yang hijau ya, di sisi miringnya, kemudian persegi yang kuning di sisi B-nya. Nah, kemudian dari masing-masing persegi itu atau persegi kuning, kemudian persegi yang biru, ini sudah kita potong, nah kita potong, kemudian kita letakkan di, nah ini kolom persegi dengan panjang sisi C. Ini kita perhatikan, kita lihat ya. Oke, kita lekatkan, kemudian kita lekatkan juga yang terakhir. Nah, ini seperti tadi ya. Nah, akan kita dapatkan apa kesimpulannya. Nah, ternyata kuning ya, luas persegi kuning tadi dan luas persegi biru tadi ketika dilekatkan, dijumlahkan, itu hasilnya itu akan tepat menutup persegi yang panjang sisinya adalah C. Jadi terbukti bahwa C pangkat 2 nah, sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini pembuktian dengan menggunakan video, dengan alat peraga ini. Kemudian pembuktian yang terakhir, nah, pembuktian dengan video yang berikut ini, kamu perhatikan ya, dicermati saja. Nah, ini ada sebuah segitiga siku-siku, kemudian banyak persegi yang kecil ya, persegi yang kecil, kemudian disusun, dilekatkan di masing-masing sisi dari segitiga tadi. Nah, jadi ada 3 buah persegi, kemudian dilekatkan. Oke ya. Nah, ini tadi A pangkat 2, kemudian yang ini paling besar itu C pangkat 2, kemudian kalau yang ini adalah B pangkat 2. Oke, nah ditambah B. Ya, iya. Nah, posisi terakhir ternyata kalau kita hitung sama jumlah persegi kecilnya. Itu pembuktian dengan menggunakan video yang kedua. Oke, berarti kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita, ya,
ini kesimpulannya. Oke, ya. Oke, ini kita buktikan lagi ya. Kalau kurang percaya, susun lagi. Oke, ya. Nah, ternyata bisa menutup kembali. Nah, semuanya bisa menutup kembali. Kesimpulan kita apa tadi? A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Itulah teorema Pythagoras yang sudah kita buktikan. Nah, tadi saya ambil videonya dari sini, educationalsolutions.com. Baik, yang berikutnya untuk materi yang lain atau kelanjutan dari video ini akan saya sampaikan pada kesempatan yang lain. Jadi kita baru masuk pada pembuktian teorema Pythagoras. Untuk video yang berikutnya ya ditunggu saja di channel Faiz Nabil ya. Jadi pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat belajar. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.